Perkenalkan, nama saya Veronica Ruth Kristia dengan NIM 2030 2020 4011, Prodi PPKN, jurusan Pendidikan IPS, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Palangkaraya. Pada kesempatan saat ini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi hukum pajak dan apa saja jenis-jenis pajak yang berlaku di Indonesia yang saya ketahui sebagai syarat penugasan mata kuliah saya, yaitu mata kuliah hukum pajak. Hukum pajak memiliki ruang lingkup yang jangkauannya itu berdasarkan pengaturan dan kewenangannya, meliputi pajak daerah, pajak pusat, pajak bilateral, dan pajak internasional. Selanjutnya, untuk jenis-jenis pajak yang berlaku di Indonesia yang saya ketahui, yang pertama pajak penghasilan atau PPH. Pada pajak penghasilan, pajak dikenakan kepada pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. Biasanya berupa keuntungan usaha, gaji, hadiah, atau lainnya. Terus yang kedua, pajak pertambahan nilai atau PPN. Pada pajak pertambahan nilai, pajak akan dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang dan jasa yang terjadi pada wajib pajak orang pribadi atau badan dan tentu telah mendapat status pengusaha kena pajak. Adapun contoh dari pajak pertambahan nilai berupa penyerahan barang kena pajak, terus jasa kena pajak, dan tentu impor barang kena pajak. Terus yang ketiga yaitu pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. Pada PPNBM, pajak dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha atau badan untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha dan pekerjaan mereka. Contohnya seperti mobil, perhiasan, apartemen, pesawat udara, dan sejumlah barang yang berupa impor. Terus yang keempat itu bea materai. Pada bea materai atau BM, pajak ini ada pada dokumen atau dokumen terutang sejak saat dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan dokumen tersebut akan diserahkan kepada pihak lain bila hanya dibuat oleh sepihak. Adapun contohnya seperti surat perjanjian, akta notaris, terus lainnya. Dan yang kelima itu tentu tidak asing karena kita sering mendengarnya pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pada pajak bumi dan bangunan ini pungutan atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik di mana masyarakat mempunyai hak atas sesuatu atau memperoleh keuntungan daripada itu tersebut. Contohnya seperti rumah tempat kita tinggal, gedung bertingkat, dan sejenis itulah. Yang keenam atau yang terakhir itu pajak daerah. Pada pajak daerah ini maksudnya kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, tapi berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, tapi digunakan untuk keperluan daerah, untuk tentunya untuk kemakmuran rakyat. Contohnya seperti pajak barang dan jasa, terus pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Hukum pajak merupakan sekumpulan dari peraturan-peraturan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban serta hubungan antara wajib pajak dan juga pemerintah dalam pemungutan pajak yang bersangkutan. Hukum pajak memiliki fungsi. Adapun fungsi hukum pajak sebagai acuan dalam menciptakan sistem pemungutan pajak yang tentu berlandaskan atas dasar keadilan, efisien, serta yang diatur dalam undang-undang dengan jelas tentang hukum pajak itu sendiri. Tujuan hukum pajak itu pajak yang dikumpulkan dari masyarakat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Jadi semakin banyak masyarakat yang membayar pajak, maka semakin banyak pula pendapatannya. Demikian penjelasan tentang hukum pajak yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.